warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semua? Ayah, bunda, dan remaja hebat, apa kabar semua? Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa bergabung bersama Kabar Bunda Niken, kajian bareng Bunda Niken. Hari ini kita bersama akan membahas tentang topik mendampingi remaja memilih yang terbaik. Dalam konteks remaja, tentu saja kita akan memberikan kepada mereka yang terbaik, dan dalam hal ini bagaimana melatih para remaja untuk melakukan kegiatan decision making atau pengambilan keputusan. Hari ini telah hadir bersama saya para narasumber yang sudah berpengalaman mendampingi remaja dan orang tua. Ada di samping saya Mas Riyad Dusyah ya, SHMH, seorang praktisi pelindungan anak dan dosen di UIN di Mataram. Di sebelahnya ada Pak Siswo, sering dipanggil demikian, Agus Siswaji Utomo, motivator, kemudian juga koordinator wilayah NTB dari Gerakan Ayo Bercita-Cita, relawan dan juga ketua yayasan di sebuah sekolah Islam. Di sampingnya hadir Bapak Harmoko, SPD MPD, konselor, merupakan orang yang sangat dikenal di tingkat SMA di sekitar kita di Nusa Tenggara Barat sebagai konselor dan banyak mendampingi siswa-siswa untuk membantu memilih jurusannya nanti. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda semua serta para remaja sahabat kami, marilah sama-sama kita saksikan kajian Bunda Niken, kajian bareng Bunda Niken hari ini tentang pengambilan keputusan bagi remaja. Jika Anda saat ini punya anak yang sudah menginjak usia remaja, pasti mengalami problem dalam hal pendampingan. Terlebih dengan perkembangan zaman, semua serba berubah. Apalagi dengan adanya media sosial, sang anak pasti lebih sering sibuk dengan dunianya sendiri. Untuk bercerita dengan orang tua, pasti sudah jarang. Bahkan, ada banyak anak usia remaja menjaga jarak dengan orang tua. Terutama jika menyangkut privasi tentang aktivitas sehari-hari yang mereka anggap penting. Justru tidak dibicarakan dengan orang tua. Terhadap hal tersebut, peran orang tua menjadi sangat penting, terutama sebagai agent of control bagi perilaku mereka. Selengkapnya, mari kita saksikan bersama di Kabar Bunda Niken, episode keempat, mendampingi remaja memilih dan memutuskan. Iya, jadi sedikit tentang pengambilan keputusan. Mungkin saya akan bertanya langsung ya kepada beberapa narsum di sini. Ya, pengambilan keputusan itu seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih Bunda. Jadi kalau kita melihat pada konsep anak-anak ya, kalau kita bangun yang pertama kita lakukan itu pasti memilih pada kebahagiaan. Jadi kalau kebahagiaannya terletak pada handphone, berarti dia langsung ambil handphonenya, grab handphone, lihat WhatsApp, ketawa-ketawa. Tapi kalau melihat pada anak-anak saat ini, saya melihat bahwa kita sebagai orang dewasa, khususnya orang tua, itu belum bisa menjabarkan mana sih yang jadi kebutuhan dan hanya keinginannya dia. Sehingga di saat bangun, kebahagiaannya dia itu kadang-kadang hanya sebatas dengan keinginannya saja. Tapi kebutuhannya dia, misalnya kebutuhan rohaninya dia, misalnya dengan dia melakukan ibadah, misalnya. Kebutuhan fisiknya dengan dia, misalnya minimal binsik pagi, mandi, dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya saat ini sangat kurang kita laksanakan. Yang zaman saya SD dulu kita sudah mulai diajarkan pagi itu ngapain. Sampai dulu saya ingat waktu SD disuruh tulis kegiatan pagi, bangun pagi, itu saya ingat waktu SD. Dan anak-anak SD sekarang malah saya lihat lebih sibuk dengan matematikanya, makin sulit. Ini mesti tanya Pak Guru nih, ini gimana matematika? Ternyata itu tidak membuat anak-anak kita atau teman-teman adik-adik kita jadi lebih apa ya istilahnya, lebih bisa memilih dengan baik. Itu sih kalau saya melihat Bunda. Ya. Mungkin Pak Siswa ya sebagai
salah satu pengasuh ya punya pondok pesantren ya mahasiswa ya. Jadi mungkin ada pembiasaan-pembiasaan yang sebenarnya juga sebagai bentuk dari kita untuk memberikan arahan, memilih kegiatan gitu ya. Tapi ini sifatnya mungkin dari pesantren lebih mudah ya. Mungkin kalau menurut Pak Siswa sendiri gimana ceritanya? Baik, terima kasih Bunda Niken. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini yang paling pas untuk ibu-ibu muda, bapak-bapak muda ya, karena memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih idealnya dimulai dari sejak bayi, bahkan sejak kecil. Kita masih ingat misalnya anak-anak kita waktu masih bayi dulu sering kita berikan pilihan, ayo mari kita main. Anak laki-laki otomatis akan biasanya memilih hal-hal permainan yang sifatnya maskulin, mungkin bola, permainan alat musik dan lain sebagainya. Sementara anak perempuan biasanya cenderung milih bunga, boneka dan sebagainya. Artinya apabila orang tua sejak kecil sudah memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa memilih apa permainan yang mereka suka, misalnya baju, warna apa baju yang anak-anak kita suka, maka sebenarnya sejak kecil kita sudah menanamkan pada anak-anak kita untuk bisa memilih. Sayangnya, mohon maaf sekali, kita cenderung menggunakan bahasa instruktif, memerintah, yang anak sejak kecil tidak punya kesempatan. Ayo nak, besok mama akan ke pantai, kamu pakai baju ini ya. Selesai. Ayo nak, itu temanmu ngajak main bola, ayo main bola. Tanpa kemudian kita bertanya dulu, apakah anak-anak ini memang betul itu menjadi passionnya dia, keinginan dia, kebutuhan dia, atau kesukaan dia. Nah, maka yang paling penting bagi kami adalah, bagi kita semua adalah, ayo berikan kesempatan kepada anak-anak kita sejak kecil untuk bisa memilih. Sambil nanti kita akan berikan pengarahan. Nah, tentu setiap usia, setiap masa berbeda-beda. Bagi anak-anak, remaja awal, remaja akhir, tentu kita perlu ada penyikapan yang berbeda. Tidak selamanya juga kita memberikan semua pilihan, kebebasan kepada anak-anak. Tentu dalam hal batas-batas kewajaran, maka kesempatan untuk memberikan pilihan kepada anak adalah suatu hal yang luar biasa. Terima kasih Bunda. Iya, jadi tadi penting sekali ya, ada satu garis yang saya garis bawahi, yaitu bahwa kita sejak awal harus memberikan kesempatan pada anak untuk memilih ya. Jadi bukan, mungkin kalau gitu saya jadi introspeksi nih Mas Siswa ya. Soalnya saya tipe ibu yang, ayo hari ini kita pergi ke sini, besok kita pergi situ ya. Saya kurang mengajak dialog ini. Jadi ini introspeksi buat saya sendiri ya, bahwa kita orang tua atau mungkin kita punya adik kecil atau kita sendiri kepada siapapun, kita lebih memberikan kesempatan pada orang untuk memilih. Dan tentu saja di sini ketika ada proses pengambilan keputusan ini, kita akan bantu, kita akan dampingi untuk melakukan pemilihan tadi ya. Mungkin Pak Moko ya, kita pernah mendengar adanya low order thinking skill atau high order thinking skill. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang itu. Iya, baik, terima kasih Bunda Niken. Mungkin saya mulai dari awal dulu ya, di mana sebenarnya masalah kita sebagai orang tua. Bapak Ibu atau mungkin yang masih muda pasti lihat ponaan atau anaknya pada fase egosentris. Fase di mana semua barang orang itu punya dia. Ibu biasanya ketika ada acara arisan atau apa-apa, coba bayangin aja, apa yang dilakukan? Udahlah nggak apa-apa biar nggak nangis. Maka anak ini akan besar, dia tidak tahu mana punya orang, punya dia sendiri. Mestinya di situ dia diajarin bagaimana memiliki punya sendiri dan punya orang lain. Masuk ke kelompok awal. Kelompok awal ini biasanya anak SD. Apa yang dilakukan? Perilaku temannya itu dianggap benar. Itu, bayangin aja kalau temannya mukul orang lain, itu dianggap benar bagi dia. Maka tugas orang tua di situ, katakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, biar dia belajar. Masuk ke kelompok tahap tengah. Kelompok tengah ini, nah disinilah kita lihatlah anak-anak SMP baru jadi, dia udah mulai pingin menunjukkan budaya kelompok, pingin menunjukkan siapa dirinya. Nah akhirnya jangan heran, nanti bayangin aja kalau misalnya ketika dia masa SMA, itu dia sudah mulai masuk ke masa identitas, ini sudah nggak bisa diubah. Maka kenapa di kelompok tahap tadi 3 itu perlu diperbaiki sebenarnya, perlu kita sadar diri sebagai orang tua. Nah sekarang bagaimana kita masuk ke tahap bagaimana fase memilih. Nah sekarang jadi masalahnya kan orang tua, anaknya bermasalah. Sekarang dia mau kuliah atau mau pilih jurusan, coba bayangin aja,
Saya tulisnya itu seperti ini, esok pasti lebih indah. Tapi coba bayangkan bapak, ayah bunda di rumah, coba kamu lihat papa dulu kayak gimana, bagaimana saya, katanya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang tua mengantarkan masa lalu itu ke masa depan. Akhirnya anaknya menjadi mengulang lagi masa lalu. Makanya jangan heran kalau di Indonesia, ya seperti yang tadi dibilang Mas Nadi, ada 80% bahwa salah jurusan. Yang tadi itu anak berhasil membawa masa lalu itu ke masa depan. Akhirnya kita di Indonesia gagal menemukan masa depan yang baru. Nah sekarang mungkin nanti kita bisa lebih lanjut lagi, tapi itu pada poin pentingnya bahwa kita sebagai orang tua terlalu takut, padahal anak itu adalah mahakarya Tuhan. Cuma kita sering tidak sadar hal itu. Mungkin itu benar Niken. Ya, jadi bahwa kita sebagai orang tua harus sadar diri gitu ya. Jangan sampai kita membawakan beban kita kepada si anak itu tadi ya. Jangan sampai kita mengulangi masa lalu kepada anak. Dan di sini memang perlu ada kepercayaan dari orang tua bahwa anaknya akan bisa gitu ya. Itu gimana tuh Mas Yan? Akan bisa nantinya menjadi anak di zamannya gitu. Dan kira-kira bagaimana kita membekali anak-anak supaya bisa menjadi orang-orang yang tadi mampu menjawab tantangan di zamannya sendiri tanpa membawa beban-beban masa lalu orang tua. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama adalah orang tua harus membekali dirinya sendiri. Karena masanya orang tua dan masanya anak-anak, dari orang tua saya ke saya saja itu ada disrupsi yang luar biasa, apalagi ke anak-anak zaman sekarang. Kita lihat saja contoh waktu-waktu ini. Sebelum pandemi, orang tua sibuk bagaimana supaya anak-anak jauh dari gadget. Di saat pandemi, orang tua maksain beli gadget anak-anaknya supaya bisa sekolah. Sekarang ada PR nih, setelah pandemi, kita mau bagaimana? Ini belum ada jawaban, karena penelitian belum ada yang mampu menjawab. Nah, maka sebenarnya hal-hal ini yang perlu kita antisipasi bersama. Bagaimana orang tua harus mempunyai pola pikiran yang harusnya terbuka dengan keadaan saat ini. Jangan sampai anaknya pakai iPhone, mohon maaf orang tuanya masih pakai Nokia tipe tahun 99 mungkin. Jadi ini bagaimana mau mantau anak-anaknya. Jadi anak-anaknya mungkin cerita, anak-anaknya itu happy dengan memperlihatkan dirinya yang mohon maaf mungkin tidak baik di sosial media, orang tuanya tidak tahu. Dan dari masalah yang kami lihat di LPA memang bagaimana pola asuh itu menjadi permasalahan yang membuat permasalahan anak-anak baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, apakah itu menjadi korban atau menjadi pelaku tindak pidana. Salah satu pengaruh besarnya adalah dari pola asuh yang memang orang tua belum persiapkan. Apalagi kita tidak menutup mata bahwa di wilayah kita pernikahan usia anak-anak masih terjadi. Nah ini PR lebih berat lagi di saat dia sudah punya anak, dia masih sebagai anak-anak, harus ngurus anak-anak, pendidikan yang dirinya mungkin dari orang tuanya belum baik, sekarang malah harus menganak lagi. Jadi tumpukan masalah itu ada berada di situ, sehingga masalah yang dihasilkan di kemudian hari bisa transformasi, bisa lebih bermasalah. Ya, Mas Rian tadi sudah menyinggung tentang pentingnya pola asuh gitu ya. Dan salah satu yang saya baca ya, salah satu aspek yang membantu anak untuk bisa mengambil keputusan sebenarnya pengasuhan ayah. Itu artinya bahwa katanya ya dari ayah anak itu belajar tentang keberanian, dari ayah anak belajar tentang memutuskan ya, menentukan pilihan. Gimana menurut mahasiswa gimana? Kalau pengaruh pengasuhan ayah ini? Baik. Ini ayah dari 4 anak ya? Ayah dari 4 Silakan. anak, mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya hari ini lebih tepat kalau kita bersama-sama saling berpasangan. Ayah bunda datang ke sini karena fungsi pengasuhan, pembinaan, pendampingan bukan semata-mata fungsinya seorang ibu. Dan ayah harus dihadirkan dalam setiap kesempatan, kegiatan parenting, seminar dan lain sebagainya. Apalagi dalam masa pendampingan untuk usia-usia anak awal, ya 0 sampai 12 tahun, maka di sini figur ayah sangat penting. Kenapa? Karena bagi seorang anak laki-laki, dia sedang belajar bagaimana menjadi seorang laki-laki itu pada figur ayah. Pun demikian, bagi seorang anak perempuan, kehadiran bunda itu menjadi sangat penting karena dia akan belajar bagaimana sosok wanita sesungguhnya. Apabila anak-anak sudah tepat sampai usia anak-anak
sebelum masuk remaja mereka sudah bisa menyelesaikan fase mengidentifikasi dirinya sendiri, maka permasalahan seperti mohon maaf LGBT dan lain sebagainya tidak akan muncul. Karena anak sudah berhasil, oh saya ini laki-laki. Laki-laki pertama di rumah ini yang saya ketahui adalah seorang bapak. Bapak itu pekerja keras, bapak itu ulet, pantang menyerah, siap, kuat dan lain sebagainya. Maka sosok-sosok maskulin itu akan tumbuh pada diri anak laki-laki. Dan ke depan ketika dia sudah masuk fase remaja, maka dia akan siap bahwa saya adalah seorang laki-laki. Pun demikian dengan perempuan. Dia belajar bagaimana seorang tipe ibu yang sabar, penuh dengan kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, nanti pada saat usia remaja kita balik pola itu. Mengapa? Karena anak-anak usia remaja awal terutama setelah lulus dari SD, dia biasanya mulai akan, atau mungkin bahkan SD, ya, dia akan mulai mengenal lawan jenis mereka. Mulai mungkin akan muncul rasa-rasa benih suka, cinta dan lain sebagainya. Sebagaimana kemarin anak saya kelas 6 SD tiba-tiba datang lapor bahwa ayah saya suka dengan anak perempuan. Anak perempuan itu saya isikan pulsa, kuota, kita main game bersama. Seperti itu. Bagi seorang, mungkin mohon maaf ya, ibu bapak yang tidak siap, maka dia akan mengatakan, kamu tidak boleh, pacaran itu dilarang, dalam agama ini dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya yang perlu kita berikan kepada anak laki-laki kita atau anak saya, maka saya sampaikan, anakku, selamat, kamu sudah berhasil melampaui fase masa anak-anak. Karena apa? Kamu seorang laki-laki dan kamu sudah bisa berhasil menyukai seorang perempuan. Maka kita fase awal ini mengatakan saya berhasil dalam melatih anak-anak untuk kemudian menemukan siapa dirinya. Nah, perkara kemudian kita akan mengarahkan anak terkait dengan masalah pacaran dan lain sebagainya, maka itu tugas selanjutnya. Tapi yang jelas kita selamatkan dulu jati diri anak sejak awal. Maka disitulah kemudian seorang anak laki-laki saya akan belajar banyak dari ibunya. Bagaimana sih seorang wanita, bagaimana pendekatan wanita, bagaimana kemudian sifat karakter dan lain sebagainya. Pun sebaliknya bagi seorang anak perempuan usia-usia remaja awal, dia harus melihat figur seorang laki-laki itu ada pada diri ayahnya. Oh ternyata laki-laki yang besok mungkin akan menjadi pendamping hidup saya itu adalah sebagaimana ayah saya sekarang. Nah apabila bapak ibu saling berkolaborasi, melakukan pendampingan, maka saya yakin anak-anak kita akan selamat menemukan jati diri sejak awal dan bahkan sampai ke depan termasuk menentukan pilihan dalam kehidupannya mungkin atau pasangan hidup dan lain sebagainya. Itu mungkin Bunda Nika. Waduh, super sekali nih ya mahasiswa, Bapak Ibu semua, para pemirsa yang ada di YouTube, di Zoom, dan yang hadir pada sore hari ini. Tadi penting sekali sudah dijelaskan bahwa satu hal yang harus dimiliki oleh semua anak-anak adalah pemahaman bahwa mereka memiliki jati diri yang benar. Dan ini dibentuk oleh keluarga, oleh ayahnya, oleh ibunya. Dan jangan sampai pembentukan jati diri atau identitas diri ini tidak terlaksana dengan baik, karena pada perkembangan anak akan menimbulkan masalah-masalah ya. Nah ini mungkin kita break dulu untuk iklan sebentar. Pada hari ini kita didukung oleh beberapa sponsor dari Muffin serta dari mana? Nanti saya sebutkan ya. Terima kasih, kita akan break sebelum pertanyaan. Kajian bersama Bunda Niken. Kita memasuki sesi hadirin yang hadir bersama kami pada sore hari ini di Pendopo Tengah untuk yaitu para finalis paling solihah dan cantik ini. Silakan semuanya. Iya. Putri persahabatan, putri favorit, memberikan bekal untuk Ananda semua. Silakan duduk kembali. Bahas, ada yang ingin didalami dulu sebelum kita beranjak ke bahasan selanjutnya. Mas yang pakai masker hitam,
Dibantu mic-nya. Diberikan izin untuk berpradana di dalam keluarga itu sendiri gitu, bahwa pendapatnya didengar oleh kawan gitu, nah hadap orang tuanya gitu. Selanjutnya satu lagi. Kita sama-sama mau membantu remaja untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita sebagai konselor sebaya lah istilahnya, atau pendidik sebaya gitu. Jadi gimana tentang remaja yang sudah terlanjur mengikuti pergaulan yang lumayan negatif gitu, yang bisa kita bilang istilahnya nakal. Nah, dikarenakan tidak ada figurnya seorang bapak seperti itu. Misalnya dia besar dan dia terlanjur menjadi nakal, tapi dia memiliki alasan, loh saya nggak punya bapak, terserah saya dong mau jadi apa. Nah, kayak gitu misalnya. Gimana tuh Bunda dan bapak-bapak yang saya hormati? Sudah cukup sekian. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua pertanyaannya super ya, luar biasa. Tadi dari Bu Setiawati sengaja mengajak anaknya ke sini karena tahu kita akan membahas topik ini, sehingga diharapkan ya bisa berdua mendengarkan. Ini satu contoh yang baik ya, salah satu contoh problem solving dari ibunya. Kemudian tadi dari Pak Rizky, bagaimana cara anak bersikap kepada orang tua kalau punya orang tua yang otoriter, yang terlalu mendikte dan lain-lain. Kemudian dari Bu Ninis ya, bagaimana ini untuk yang sudah terlanjur ya salah jurusan, bagaimana kita mendampingi mereka. Dan ini ternyata banyak terjadi, banyak sekali tadi dibuktikan ya bahwa 87% salah jurusan itu dengan fenomena di mana terjadi lama, selesai kuliah dan lain-lain. Dan terakhir dari Dava tentang bagaimana alasan dari para remaja yang bermasalah yang mengatakan bahwa tidak ada orang tua yang lengkap yang ada di keluarga saya. Mungkin kita ingin dengar semua satu-satu ya jawabannya dari para narasumber yang hadir di sini. Silakan Pak Moko. Ya, baik, terima kasih. Saya mulai dari sini dulu. Ibu mana yang rela anaknya disakiti sama orang? Ibu mana yang rela anaknya dibandingi sama orang lain? Masalahnya lagi, anak mana yang gak pingin banggain orang tuanya? Anak mana yang gak pingin namanya disebut sama orang lain? Coba bayangin yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mulai berangkat dari pertanyaan Ibu yang pertama. Bu, mudah sekali Bu, saya sudah melihat kok. Mau ambil psikologi Bu ya? Ya, sekarang gini Bu, yang pertama kita lihat adalah tentang fisiknya Bu. Anak Ibu kira-kira lebih condong ke bapak atau ke ibu? Lihat dulu Bu, tingkah lakunya seperti apa. Dia suka ngelawan atau enggak gimana? Atau dia suka kasih solusi ke temannya atau gimana? Secara dari tingkah lakunya aja itu gen, oh ya, kalau suami saya modelnya gayanya kayak gini. Kira-kira dengan gaya pajel seperti ini cocok di jurusan apa? Atau jangan-jangan kok turunnya kayak ibu saya ya, ke neneknya. Biasanya cucu itu lebih gen neneknya atau kakeknya. Jadi gampang sekali ngelihatnya Bu kalau untuk itu. Nah, tapi kalau saran saya biar nggak kejadian seperti yang pertanyaan ketiga, Bu, kayaknya di sekolah tuh ada konselor sekolah untuk dikonsultasi Bu. Banyak sekali orang tua tuh menyia-nyiakan hal itu. Atau enggak ada psikolog, datang ke psikolog, uang berapa sih daripada dia kalau udah salah tuh berbahaya sekali. Saya mempelajari remaja itu sejak 2011 sampai sekarang, dan bulan-bulan ini saya sudah ketemu dengan 200 remaja dari yang nggak punya orang tua sampai mantan anak nomor 1 di NTB. Jadi saya sudah paham dan belajar bagaimana mereka membentuk anaknya. Jadi gitu caranya Bu. Kalau memang ibu masih hati-hati, itu pentingnya. Dan nanti ibu kalau masih ragu, itu ibu nanti konsultasi aja ke konselor sekolah atau enggak ke psikolog. Nah, dites aja Bu, itu paling penting. Nah, pertanyaan kedua, ini menarik nih. Itu sejarah hidup saya. Bagaimana, karena gini, Bumi Gora ini identik dengan tanah tandus. Tanah tandus. Bayangin aja, kalau kita tahu bahwa orang tua orang di NTP itu identik dengan ayahnya keras banget.
Makanya kenapa remaja pingin pukul bapaknya itu banyak. Saya baru beberapa kasus dia datang minta bantuan, Pak tolong dong bantu, saya mau dipukul sama anak saya, kata ayahnya. Terus ayah ini nggak bisa ngomong karena memang identik kalau orang NTB itu kalau tipikal ayah itu nggak bisa ngomong, maunya pukul aja, dia nggak bisa ekspresi. Nah sekarang dan termasuk saya itu lahir dari orang tua yang sangat keras. Bagaimana caranya? Saya itu nggak suka baca buku waktu kuliah ini. Saya contohkan ke sini dulu yang paling penting. Pernah lihat iklan salah satu teh enggak? Pernah lihat kan? Iya, salah satu. Suaminya bilang kayak gini di mobil. Nih contoh nih. Mah, nggak usah kerja ya. Ayah tuh sudah punya gaji besar. Jadi mama mau apapun nggak masalah. Apa respon istrinya? Dia nggak respon di situ karena dia tahu otak laki-laki. Tahu otak suaminya. Nanti dia pulang rumah, dia fresh dulu, dia buat teh dulu. Saatnya ketika otaknya nggak berfungsi, saatnya istri masuk dengan perasaan. Nah, salah satu, jadi contoh gini, bagaimana sih saya bisa dapatin hati ayah saya waktu itu? Akhirnya saya cuma beli buku, dulu namanya buku psikologi umum, itu pun dibantu sama teman karena saya nggak punya uang untuk beli. Jadi saya pulang, itu saya cuma pegang buku itu nggak baca. Jari saya tuh di dalam tengah buku kayak gini nih. Saya cuma pengen nunjukin ke orang kampung bahwa saya orang belajar, orang baca. Padahal saya nggak tahu isinya. Jadi ternyata kita tuh mulai dari dalam, mulai merubah sikap kita, sehingga orang mulai merespon ke kita. Jangan-jangan kita sama-sama ego. Yang tadi saya bilang tuh loh, siapa sih anak mana sih nggak pengen bahagian orang tua, tapi orang tua mana jangan pengen anaknya hebat. Nah itu poin pentingnya mas. Jadi kita mulai merubah dari sikap kita. Nah jadi gampang sekali kita bisa melihat. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, jangan-jangan salah jurusan. Nah tapi menarik, saya pernah menangani kasus ini bu. Saya menangani. Ada beberapa kasus bu, anak ini udah 7 tahun kuliah kok nggak selesai gitu loh. Pertama bu, saya lihat ternyata ibunya sering bolong sholat, bolong ibadah. Bu, coba deh diperbaiki lagi. Jadi dia mendengar saya konseling. Akhirnya saya menarik. Beliau tuh menarik untuk mendengar saya gitu loh. Coba deh, jangan-jangan ibadah kita itu nggak dari hati, hanya kebiasaan aja. Akhirnya benar bu. Atau misalnya yang paling banyak kasus saya temukan adalah anaknya profesor atau nggak anaknya dokter. Anaknya dosen. Kenapa? Beliau ini kan menangani manusia, anak orang. Semua orang tuh mengirim anaknya ke kampus itu pingin anaknya sukses. Tapi dipersulit, itu susahnya sekolah di Indonesia. Akhirnya ternyata anaknya juga kena sulit gitu loh. Itu banyak kasus. Nah akhirnya saya bilang kayak gini sama ibu, bu coba tahajud deh, saya bilang gitu. Nah akhirnya saya juga punya pengalaman nih sama Bunda Nike, tapi waktunya mungkin nggak bisa saya cerita nanti. Tapi ya, ini pengalaman bu, dia ngambil PWK di Brawijaya bu, perencana wilayah kota. Bu coba tahajud deh bu, saya bilang gitu. Bu nggak sampai 2 bulan anaknya wisuda bu, padahal profesornya yang bimbing skripsi itu lagi di Jepang. Keluar dari situ, ini namanya kalau ibu-ibu sering dengar dengan lunas hutang seketika. Tapi kalau bagi yang punya hutang nggak mungkin nih, nggak masuk akal nih lunas hutang seketika. Karena ibu ini beliau ini kondisi 3 bank tuh ngutang, nggak punya uang. Tapi ketika beliau memperbaiki sholatnya, akhirnya apa terjadi? Anaknya wisuda langsung ditagih sama kedua kementerian bu. Akhirnya gaji anaknya itu bisa menghidupkan keluarganya di sini. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hutangnya, jadi dia nggak mikir lagi tentang bank, nggak ada lagi hutangnya, karena memang nggak ada beban lagi. Itu poin pentingnya bahwa ternyata segala sesuatu dari ibunya, dari dalam. Itu mungkin Bu, terima kasih. Ya, super ya, makasih Pak Moko. Pak Moko ini adalah konselor di SMA 1 Negeri Mataram, Semansa, yang saya sudah sering berkonsultasi karena saya punya anak-anak SMA sehingga saya kenal Pak Moko dan beliau adalah salah satu orang yang banyak menyukseskan ya pemilihan anak-anak supaya tepat jurusannya ya. Mungkin Bapak siswa akan menambahkan beberapa jawaban. Oke, baik. Bismillah, yang pertama kepada Bunda ya, psikologi dan IPDN. 2 hal yang sebenarnya tidak perlu kita pertentangkan karena memang masing-masing punya harapan, punya keinginan. Lalu bagaimana solusinya ketika pada fase ini, dan biasanya mereka mulai pada fase remaja akhir, umur 17-18, anak-anak akan mengalami masa puncak-puncaknya, dia akan ada
pertentangan antara anak dengan orang tua. Nanti mungkin anak-anak generasi Z ini pasti akan mengalami hal itu. Kelas 11, kelas 12 itu puncak-puncaknya dia akan selalu ribut, selalu berdebat, selalu berantem dengan orang tua. Kadang sampai mohon maaf sekali, dan ini yang kami sayangkan, sampai pelampiasannya ya tidak kita harapkan lah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya bukan berarti saya membela anak-anak, karena nama saya adalah siswa yang harus membela siswa dan siswi, tetapi kami ingin menyampaikan sesuatu bahwa pada masa kita dulu mungkin ya, generasi X, Y, atau baby boomers dan lain sebagainya, kita dibesarkan tanpa ada pilihan. Namanya kuliah itu ya kependidikan, dokter, dan lain sebagainya, titik. Pekerjaan ya itu saja. Tetapi anak-anak sekarang itu adalah anak-anak yang dibesarkan dengan bukan lagi masa penjajahan era kolonial dulu, di mana kalau kita diajar dengan kekerasan, dengan sapu, dengan pentung, dan ancaman dan lain sebagainya. Mereka sekarang hidup pada zaman di mana apa yang kita sebutkan tadi bukanlah pekerjaan. Pekerjaan sekarang adalah anak-anak yang bisa kreatif, anak-anak yang senang dengan konten kreator dan lain sebagainya, ya kan? Yang itu cukup dengan model gadget dan sebagainya, mereka sudah bisa menghidupi diri mereka sendiri. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Bagi kami lebih baik kita kemudian kembali kepada model pendidikan di awal, memberikan pilihan kepada anak-anak, sambil kita mengarahkan, ya, sambil kita mencoba untuk memberikan penjelasan, penerangan kepada anak-anak. Kalau kamu ke psikologi mungkin akan gini anakku sekalian, ya. Kalau kamu ambil IPDN nanti seperti ini. Kenapa? Saya mungkin akan berpikir seandainya hari ini siapa YouTuber Indonesia yang terkenal, yang paling banyak subscribe-nya? Atta ya mungkin ya. Seandainya Atta dulu dipaksa orang tuanya ngambil kedokteran, dia menjadi dokter, mungkin tidak akan menjadi orang yang paling kaya, YouTuber kaya di Indonesia. Atau siapapun misalnya, Justin Bieber kalau misalnya dipaksa untuk ngambil kuliah hukum, mungkin tidak akan menjadi artis setenar sekarang. Artinya apa? Setiap anak yang lahir dari rahim kita yang sangat suci, bertemunya sel sperma dan sel telur, diikat dengan tali pernikahan yang agung luar biasa, dan itu disebutkan dalam kitab suci sebagai perjanjian yang agung. 9 bulan kita kandung, ya, sampai sekarang 17 tahun, 18 tahun kita asuh ini, maka anak kita sudah tumbuh menjadi anak zaman sekarang. Kenapa saya lebih bukan berarti membela anak-anak, tidak, tetapi dengan memberikan kesempatan pilihan, anak akan belajar tanggung jawab. Seandainya dia kemudian mengambil pilihan dia sendiri, 5 tahun, 4 tahun ke depan dia lulus, kita berharap mudah-mudahan dia berhasil. Kalaupun tidak, maka disitulah saya akan yakin dia tidak akan pernah menyalahkan orang tuanya, karena pilihan yang dia ambil 4-5 tahun yang lalu adalah pilihan dia sendiri. Dia akan belajar bertanggung jawab. Oh ya, saya akan bertanggung jawab. Mama sudah memberikan pilihan kepada saya. Ibu sudah memberikan kesempatan saya untuk memilih. Maka anak dari situ akan bertanggung jawab. Maka selama dia akan kuliah, lulus kuliah, mencari kerjaan, dia akan memegang tanggung jawab itu. Dia akan berusaha semaksimal mungkin membahagiakan orang tuanya, menyenangkan orang tua dan lain sebagainya. Dan ini adalah suara hati anak-anak kita sekarang, ya kan? Namun demikian, anak-anak juga jangan lupa. Ya guys ya, kalian semua bayangkan 9 bulan mama itu mengandung kalian, ya kan, disekolahkan SD, SMP, SMA, tentu ada perasaan memiliki yang sangat kuat, perasaan tidak rela kalau anak saya itu tidak berhasil. Bayangkan ya, saya tidak bisa membayangkan karena ini adalah fitrah perempuan, Bapak Ibu. Tetapi saya bisa merasakan perasaan tidak rela, tidak tega, tidak akan ikhlas kalau kemudian anak saya tidak berhasil. Maka itulah yang kemudian memberikan motivasi, dorongan kepada orang tua, kepada ayah bunda untuk bagaimana bisa menyelamatkan anaknya. Hanya saja terkadang mungkin, mohon maaf, cara, strategi, metodenya mungkin kurang tepat. Nah, solusinya tadi yang disampaikan pertanyaan oleh Mas yang tadi, ayo kita duduk bersama-sama. Kita tidak boleh lupa bahwa anak kita bukan anak kecil lagi, yang anak bayi, anak umur 5, 6, ayo nak, kita makan yuk, minum susunya, ayo makan dan lain sebagainya. Yang dengan bahasa instruksi, anak langsung akan nurut. Sekarang mereka sudah besar Bapak Ibu sekalian, ya, mereka sudah sangat dewasa, mereka sudah mengenal pergaulan yang sangat luas, dan mereka sudah punya keinginan, kemauan untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Nah, kalau kemudian kita tidak equal, kita tidak duduk bersama, kita tidak kemudian sederajat dan lain sebagainya, di sana masih ada strata ayah dan ibu, atasan dan bawahan, bos dan bawahan dan lain sebagainya, maka yang terjadi biasanya komunikasi satu arah. Kamu harus ini, kamu tidak boleh ini, kamu harus ngambil IPDN, kamu harus kedokteran dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mencoba masuk ke dunia mereka,
apa yang mereka sukai, zaman now mereka sekarang itu, maka saya yakin komunikasi akan berhasil. Sayangnya, komunikasi yang menjadi titik awal seharusnya solusi itu ketemu, sampai hari ini tidak bisa ditemukan. Anak-anak begitu SMP, SMA mereka sudah senang dengan dunia sendiri, senang dengan teman mereka sendiri. Ayo tanyakan, mereka lebih nyaman main game dengan temannya atau di rumah? Pasti di luar, Bapak Ibu. Sehingga yang terjadi, Bapak Ibu merasa seolah-olah kok saya mulai kehilangan anak saya. Mana anak saya yang dulu yang imut-imut, yang lucu, yang saya gendong, yang masih bayi, jalan jatuh, nangis, ketawa, dan lain sebagainya. Karena mereka sekarang sudah bukan sebagaimana dulu lagi. Solusinya ayo duduk bersama. Yang ketiga, saya tidak termasuk orang yang tidak percaya dengan namanya salah, keliru, dan lain sebagainya. Karena segala sesuatunya by design. Sudah sesuai dengan ukurannya, ketentuannya, yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak ada istilah salah jurusan dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Yang ada adalah mungkin anak kehilangan orientasi ketika dulu ingin ngambil teknik, sudah lulus, sudah keterima di situ, mohon maaf ya. Kemudian mulai ada kehilangan orientasi karena perkembangan zaman kok kemudian membuat mereka, kok ternyata teknik tidak menarik ya. Kok ternyata teman saya ngambil jurusan ini lebih enjoy. Kok ternyata teman saya itu cepat lulus, dapat kerjaan. Lalu kalau ini yang menjadi parameter Bapak Ibu sekalian, maka mohon maaf, dunia tidak hanya bisa diukur dengan materi, pekerjaan, gaji, penghasilan, honor, dan lain sebagainya. Apakah itu akan menjamin kebahagiaan Bapak Ibu sekalian? Tidak. Bagi anak-anak sekarang, nilai-nilai angka itu bukan menjadi prioritas. Tapi apa yang menjadi passion mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi sesuatu yang mereka suka mereka lakukan, saya yakin itu akan menjadi jalan hidup dia. Dan pekerjaan bukan lagi tentang dokter, guru, teknokrat, dan lain sebagainya. Semua sudah berubah sekarang. Terakhir, yang ditanyakan Dava, inilah yang terjadi dengan dunia sekarang. Pak Moko tadi sudah cerita seperti itu. Kami juga 11 tahun sebelumnya di SMA 1 Mataram sebagai guru juga mengalami hal yang sama. Atau mungkin di belahan bumi lain di sana Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita kalau di Mataram mungkin enak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mungkin dari Dompu, dari Bima, anak-anak yang masa-masa sekarang ini ya sedang musim hujan, mereka dijemput oleh orang tuanya di satu sekolah negeri. Kemudian dia dibawa ke hutan. Dia kemudian membabat hutan dan lain sebagainya, dibakar, kemudian mengolah tanah, ditanam jagung, dan dia harus meninggalkan sekolah selama 2 bulan. Tidak ada kesempatan sedikitpun pilihan dalam dirinya untuk bisa melakukan sesuatu yang jadi passion dia. Maka bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang masih bisa memfasilitasi anak-anaknya untuk bebas memilih. Atau mungkin misalnya anak-anak yang terjerumus. Solusinya adalah pendampingan. Saya dengan Pak Moko mungkin cukup lama banyak kasus yang kita tangani, tapi nanti mungkin lebih spesifik ya. Bagaimana anak-anak yang hidup, mohon maaf, tanpa orang tua, masih ada orang tua keduanya masih hidup, tapi dia memilih untuk ngekos sendiri. Ada yang bahkan terjerumus ke pergaulan bebas dan lain sebagainya. 2019 kita mendapati laporan yang mencengangkan. Beberapa anak-anak sekolah di Mataram ini juga terlibat dalam prostitusi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali ya, anak perawan kita dalam satu malam itu dihargai 15 juta Bapak Ibu. Atau kemudian kalau harga normal 500 sampai 1 juta. Kenapa? Karena tadi itu kesalahan pola asuh, tidak hadirnya bapak, tidak hadirnya ibu, kemudian beban tuntutan kita bekerja. Nah, Bapak Ibu ini kan kerja cairong kan buat kalian semuanya. Ternyata yang mereka butuhkan bukan uang, tetapi apa? Pendampingan, kasih sayang, perhatian. Karena apa? Bayangkan, begitu mereka pagi bangun tidur, Bapak Ibunya sudah tidak ada di rumah karena mungkin sudah ngantor. Atau saat mereka pulang ke rumah, ya Bapak Ibunya sudah tidur karena kecapean. Lalu di mana titik ketemu antara anak dengan orang tua itu? Maka dari sekarang, mudah-mudahan kita kembali menjadi orang tua, menjadi anak yang mencoba untuk ketemu di titik tengah. Tidak bisa Bapak di utara, Ibu di utara, anak di selatan. Ayo saling kompromi, ayo saling memahami, saling menyadari posisi kita masing-masing, dan bersama-sama kita mencari solusinya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Siswo ya. Jadi kuncinya ayo kita duduk bersama, semuanya memiliki hak untuk berbicara dan semuanya harus mau mendengar dan bersama-sama kita mencari solusi. Kita break dulu untuk iklan sebentar dan istirahat. Setelah ini kita akan masuk ke topik selanjutnya dan mungkin ada pertanyaan dari para putri, silahkan dipersiapkan. Kita dengar iklan dulu sebentar lagi.
Nah, setelah klik 90-an di zaman itu, lagu itu tuh membuat mereka mempertanyakan, dari sekarang, lu bakal jadi apa? Nah nih, hidup lu di masa depan, nah, kadang-kadang, atau jangan-jangan hampir setiap hari. Kita yang punya mimpi atau passion yang mau diwujudkan. Tapi nggak jarang kita mengalami masalah gitu. Bisa. Decision making atau pengambilan keputusan pada remaja. Dalam mengambil keputusan, ternyata ada hal yang berpengaruh, yaitu bagaimana remaja sendiri sudah bisa mengidentifikasikan dirinya sendiri dan juga memahami tujuan dari hidupnya. Mungkin seperti itu ya. Kalau di NTB ini atau di Indonesia kita ada mendengar katanya ada gerakan Ayo Bercita-Cita ya. Mungkin nanti kita akan minta penjelasan tentang hal itu, tapi memang ketika seorang remaja memahami dirinya sendiri, kemudian juga memahami untuk apa dia hadir, apa tujuan hidupnya gitu, itu akan lebih mudah baginya untuk mengambil keputusan-keputusan yang mulai dari keputusan-keputusan kecil, dari bangun tidur mau apa gitu ya, karena dia sudah punya arah ke depan yang akan dia capai. Di sini kita hadir juga ya, ada Pak Siswa sebagai Ketua Gerakan Ayo Bercita-Cita NTB. Mungkin bisa dijelaskan Pak Siswa, bagaimana pengaruh dari memiliki cita-cita itu terhadap pengambilan keputusan dari anak-anak kita. Baik, terima kasih Bunda Niken, Bunda hebat luar biasa dan generasi Z yang berbagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Gerakan Ayo Bercita-Cita adalah satu gerakan nasional yang kita hajatkan untuk menyiapkan anak sejak dini memiliki cita-cita. Kenapa? Karena ternyata cita-cita sangat penting. Dengan cita-cita, maka dia sudah punya tujuan hidup. Dan apabila anak sudah punya tujuan hidup, maka dia akan punya planning. Oh, saya ingin menjadi seorang psikolog, maka saya akan mengambil jurusan psikologi. Maka dari sekarang mulai akan saya prepare nih. Mungkin sekarang anak-anak lagi di SMA mungkin ya. Saya akan prepare kira-kira untuk bisa tembus psikolog UGM misalnya atau bahkan UI misalnya, berapa passing grade minimal. Maka saya harus bisa mengejar passing grade itu. Ya, lalu jalur-jalur apa saja yang kemudian bisa masuk ke sana. Besok kalau setelah saya lulus misalnya dari psikologi UGM, saya akan ngapain dan sebagainya. Maka anak-anak yang sudah punya cita-cita, maka hidupnya biasanya akan terarah. Kalau sudah terarah ayah bunda sekalian, anak-anakku sekalian, tidak ada kesempatan celah dalam hidupnya untuk santai-santai, untuk slow dan lain sebagainya, atau bahkan sekedar memikirkan sesuatu yang negatif, apalagi terjerumus. Karena dia sudah punya cita-cita, dia punya tujuan hidup, dia punya planning yang sangat jelas. Maka disinilah pentingnya orang tua untuk sekali lagi melakukan pendampingan kepada anaknya dalam bercita-cita. Sayangnya anak-anak kita sekarang ini terlalu banyak tekanan demi tekanan, baik secara internal maupun eksternal. Yang internal apa kira-kira masalahnya? Banyak. Kalau ditanya sekarang anak-anak kelas 11, kelas 12, besok kalian mau ngambil jurusan apa di kuliah? Masih bingung, masih random, masih tidak jelas. Belum. Itu ada 92% anak SMA yang masih bingung mau biasa. Beli apa gitu. Bayangkan, 92% hanya 8% yang siap dengan cita-cita masa depannya. Bisa dibayangkan betapa besar potensi kegagalan anak-anak kita sekarang. Sementara di sisi lain, 20 tahun ke depan kan kita siap, ini harus siap dengan bonus demografi.
Kalau kita menghadapi masalah yang seperti itu, bagaimana kemudian kita bisa menjadi negara yang kuat, negara yang besar, yang besok akan menerima bonus demografi itu? Sekarang NTB sedang dalam masa demografi, Pak Siswa. Sudah ya? Sudah. Luar ya. biasa. Dari hasil BPS terakhir, kita ini sedang mengalami bonus Alhamdulillah. demografi. Sip. Jadi memang ini sangat penting ya Baik. dibahas. Silakan lanjutkan lagi. Baik, nah di sisi lain Bapak Ibu sekalian, nanti Pak Moko mungkin secara psikologi lebih paham. Anak-anak sekarang di usia masa remaja akhir 17-18 tahun, ada fase namanya quarter life crisis. Quarter life crisis ini bagian dari periode masa-masa riskan dia, usia biasanya 18 sampai 27 tahun. Ada pertanyaan-pertanyaan besar dalam kepalanya. Saya besok mau jadi apa ya? Teman-teman saya berhasil, kok saya masih gini-gini aja ya? Ada mulai perasaan insecure, tidak nyaman, tidak tenang, takut, khawatir akan masa depannya. Ya. Karena ini dialami oleh sebagian besar dan saya yakin kita dulu juga seperti itu. Nah, kalau ini tidak didampingi dengan benar, tidak dikelola dengan baik, ditambah tekanan demi tekanan, tadi saya ulangi lagi misalnya secara internal mereka belum punya sesuatu yang akan menjadi cita-cita mereka, belum lagi masalah kepercayaan diri. Bayangkan, remaja-remaja sekarang sangat mudah sekali untuk dihancurkan rasa PD-nya itu. Maka kalau mereka sudah tidak punya rasa percaya diri, bagaimana mungkin mereka bisa menjalani kehidupannya? Belum lagi secara eksternal, mohon maaf di keluarga, ini kami hanya menyampaikan sampel contoh yang sering kita hadapi di dunia anak-anak. Di rumah mereka luar biasa mendapatkan tekanan demi tekanan. Sudah pagi belum sarapan, pulang sore karena ada kegiatan, nilainya jelek, orang tuanya tahu, diberitahu oleh gurunya, Bapak Ibu nilai anak Bapak Ibu 50 dan sebagainya. Begitu anak capek pulang ke rumah, Mas, kenapa kamu nih matematika dapat 50? Besok kamu mau jadi apa? Lihat itu teman kamu, lihat itu ponakan kamu, lihat itu saudara kamu, nilainya bagus dan lain sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, psikologi anak masih capek, dia kemudian menghadapi beban luar biasa nilai jelek, di rumah masih divonis, dihakimi, yang kalah-kalah hakim jaksa agung yang mungkin mengadili di pengadilan. Bayangkan, apalagi emak-emak ini biasanya kan paling sering tidak terima. Kalau bapak-bapak mohon maaf kadang cuek ibunda ya. Emak-emak ini biasanya yang seperti itu. Bayangkan, tekanan demi tekanan, pressure demi pressure itu dihadapi oleh anak-anak kita. Maka wajar kalau sekarang itu anak SD itu sudah mulai terkena mengenal namanya narkoba. Anak usia 12-14 tahun sudah mulai mengenal pergaulan bebas. Anak-anak sejak kecil kita ini sudah berinteraksi dengan namanya pornografi dan sebagainya, ditambah sekarang namanya dengan kecanggihan teknologi. Tanpa kita harus searching, tanpa kita googling, tiba-tiba muncul di layar tangkapan kita, layar gadget kita, HP kita, konten-konten porno aksi dan lain sebagainya. Ini yang sedang kita hadapi Bapak Ibu sekalian. Makanya saya berharap sekali mudah-mudahan Bapak juga bisa mendengar hari ini, Ibu mulai berdamai dengan anaknya, dan anak mulai harus bisa memahami posisi bahwa tidak selamanya yang orang tua harapkan itu untuk menekan kalian, tidak. Tidak selamanya apa yang menjadi keinginan orang tua, ibu kalian, bapak kalian itu sesuatu yang memberatkan, tidak. Itu semata-mata demi kebaikan kalian juga. Maka ayo kita duduk bersama, kita ketemu bersama, ngobrol dalam posisi santai, jangan capek, jangan anak pulang sekolah, belum mandi masih bau. Ayo Sabtu Minggu kita hangout kemana? Ayo kita jalan-jalan kemana? Nge-mall, ke pantai, atau sekedar makan bersama. Kalau kita tanya sekarang, seberapa intenskah kesempatan makan bersama di rumah? Jarang Bapak Ibu sekalian. Lalu dari mana lagi, bagaimana lagi, dan kapan lagi kita bisa ketemu satu meja, ya kan, dengan anak-anak kita. Atau mungkin yang laki-laki kalau dia suka dengan hal-hal yang sifatnya maskulin, silahkan kita ikuti. Mungkin dengan olahraga, besok mungkin nonton World Superbike bersama-sama, sambil dia, ayo Mas, Dava, Bapak ajak nonton WSBK yuk, ayo. Di sana sambil dia cerita tentang pemain-pemain rider-rider terkenal, sambil di sana kita masuk. Kalau kemudian anak-anak ini sudah terfasilitasi dengan baik, mereka sudah enjoy dengan kita, maka apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita kemukakan, saya yakin akan bisa masuk. Nah, ayo cari momentum yang tepat, cari kesempatan yang sangat berharga, saatnya kita kembali kepada keluarga, saatnya kita kembali kepada anak-anak untuk bisa menentukan apa yang menjadi masa depan mereka. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Jadi betapa pentingnya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Siswa ya. Betapa pentingnya anak-anak memiliki tujuan hidup,
diarahkan memiliki tujuan hidup dari awal, karena itu yang akan membantu mereka melakukan kegiatan dengan lebih fokus dan lebih baik lagi. Kita mungkin akan memberikan kesempatan seperti yang saya sampaikan tadi kepada para putri yang sudah hadir di sini. Mungkin ya, para putri ini sebenarnya putri-putri pilihan, artinya mereka mungkin sudah berhasil melampaui beberapa masalah dengan pengalaman mereka masing-masing, dan saya pikir ada yang bisa di-sharing kepada kita semua hari ini. Silakan. Elis ya, Mbak Elis, silakan. Dari belakang dulu ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bunda. Izin. Di sini Sobi ingin bertanya, Bunda. Seperti yang kita ketahui, menjadi public figure itu sangatlah susah, menjadi sorotan baik media massa maupun masyarakat. Pertanyaan Sobi di sini untuk Bunda, bagaimana pola asuh yang Bunda terapkan kepada anak Bunda? Apakah Bunda termasuk orang tua yang mengharuskan anak mengikuti perkataan orang tua ataupun tidak? Terima kasih Bunda, selamat sore. Iya, terima kasih Sobi pertanyaannya. Tumben ada pertanyaan ke saya ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ini ada dari depan, ya. Dari Loli dulu, silakan Loli. Sudah pegang mic. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Loli Marsa Pratami, biasa disapa Loli. Saya perwakilan dari Putri Indonesia Nusa Tenggara Barat 2022. Izin bertanya Bunda, terima kasih sebelumnya karena kami putri-putri Indonesia ini sudah diberikan kesempatan untuk selalu ikut andil dalam kegiatan Bunda. Dan seperti teman-teman ketahui juga, Bunda selalu aktif dalam sosial medianya untuk membagikan kegiatan-kegiatan apa saja yang Bunda sudah lakukan. Terima kasih Bunda. Yang pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah, saya beserta teman-teman yang lain mungkin pernah merasakan ketika takut untuk mengambil pilihan, tetapi tidak tahu harus bertanya kepada siapa, harus berdiskusi dengan siapa, karena beberapa case saya dengan teman-teman saya juga pernah berdiskusi kepada kedua orang tua, tetapi orang tua tidak memberikan respon yang baik begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak ini entah harus disampaikan kepada siapa, begitu. Mungkin bisa diberikan solusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi tadi ya, sudah dari depan ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Aryani Delhais, perwakilan dari Putri Indonesia Nusa Tenggara Barat 2022. Baik, terima kasih Bunda atas kesempatannya, Pak Siswa, Pak Moko, selaku guru saya dulu di SMA Negeri 1 Mataram. Nah Pak, ini mungkin terkait Pak Moko atau Pak Siswo, karena ini pernah terjadi di saya dulu di SMA Negeri 1 Mataram, mungkin juga terjadi di beberapa siswa masih di SMA Negeri 1 Mataram. Ini terkait tentang memiliki beberapa pilihan jurusan yang lebih dari satu, dan pertanyaan saya itu bagaimana cara meningkatkan intuisi dalam pemilihan decision making dalam jurusan itu Pak tersendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah ya, para putri sudah, silakan ya. Jadi tadi ada 3 pertanyaan dari Sobi, bertanya bagaimana Bunda Niken sebagai orang tua kira-kira seperti apa. Sebenarnya pertanyaannya agak lebih tepat ditanyakan ke anak-anak saya gitu ya, bagaimana ibunya dan ayahnya sebagai orang tua, karena kalau kami berpikir mungkin kami sudah benar gitu ya, tapi nanti kapan-kapan silakan nanti tanyaan anak saya ya. Tapi kami, artinya saya dan suami dengan Pak Gub itu selalu berusaha mendengar ya. Kita memang belajar menjadi orang tua. Menjadi orang tua tidak pernah ada sekolahnya dan kita terus belajar.
Di awal-awal Pak Gub itu memang termasuk orang yang mengarahkan anaknya, ayo semua masuk Fakultas Ekonomi misalnya, seperti itu ya. Jadi kita berdua dari Fakultas Ekonomi dan kemudian bapaknya bilang, ayo kita masuk Fakultas Ekonomi. Tapi akhirnya beliau sendiri sekarang berubah, beliau justru saat ini menghargai siapapun, apapun, dan juga bahkan menghargai orang yang masuk Fakultas Teknik misalnya. Jadi anak-anak kita, ya alhamdulillah itu terlihat dengan anak kedua sudah jurusan yang berbeda, kemudian anak ketiga dan keempat, dan insya Allah sekarang masih ada satu anak yang di SMA yang kita tentu saja akan berupaya untuk bisa mendampingi dengan sebaik-baiknya karena dunianya sudah berbeda daripada dunia kita ya. Jadi mungkin seperti itu, kita semua orang tua masih belajar, dan ya hal-hal seperti ini tentu saja akan kajian-kajian seperti ini akan menambah ya ilmu kita, pengetahuan kita, dan pendekatan kita kepada anak-anak. Mungkin ada pertanyaan yang kedua tadi tentang Mbak Loli ya, takut memilih tapi tidak tahu harus kemana dan bagaimana meningkatkan intuisi dalam pemilihan jurusan. Oh ya, satu hal yang saya selalu lakukan adalah bahwa kita berusaha memahami anak-anak kami sendiri dengan mengikutkannya dalam psikotes ya, atau tes kemampuan atau bakat dan minat anak. Itu menjadi salah satu, tidak selamanya memang cukup memberikan keputusan, tapi minimal menjadi bahan diskusi bagi kita dan anak bahwa dari tes kemampuan dan minat tersebut, bakat dan minat tersebut, anak-anak bisa terlihat memiliki minat di bidang apa, bakat di bidang apa, yang dengannya kita nanti sama-sama menjadi bahan diskusi, dia nanti akan ke arah mana dan kegiatan-kegiatannya akan difokuskan kemana. Mungkin itu ya tadi kalau ditanya bagaimana intuisinya, mungkin silakan Pak Moko atau Pak Siswa menjawab. Baik, terima kasih. Menarik. Mungkin saya bantu juga ya, gimana sih, saya cuma mulai dari awal kayak gini. Bapak Ibu, ayah bunda di rumah yang saya banggakan, yang saya bahagiakan, jika Bapak Ibu sekalian menemukan anak remaja bermasalah, Anda nggak usah takut, itu bagus, berarti mereka sudah mulai belajar tentang kerasnya kehidupan. Tapi yang saya paling takutin adalah ketika masa remaja dia nggak bermasalah. Itu yang paling saya takuti dan paling banyak saya temukan. Bayangin aja, dia nggak pernah punya masalah, akhirnya dijodohkan. Misalnya contoh ini, dijodohkan. Apa yang terjadi? Bayangin, ternyata suaminya pakai narkoba, itu benar-benar sakit. Nah, bagaimana tadi ketika bertanya sebagai public figure, saya jujur ketika melihat adik-adik saya yang putri Indonesia sekarang sudah punya nama, jujur saya paling sedih lihatnya. Saya takut mereka menghadapi masalah, karena sudah terlalu populer. Menjadi orang populer tuh nggak asik. Sejujurnya kalau saya lihat anak bermasalah, saya lihat potensinya. Wah, ini calon orang yang bisa menghadapi masalah. Itu yang pertama. Nah, saya coba bantu ketika gimana sih Bunda Niken menghadapi anak. Jadi gini, setahun yang lalu kalau nggak salah, itu terjadi persaingan pemilihan kedokteran UI. Ada 4 orang, anak berprestasi semuanya di Semansa. Yang pertama itu nilainya 95, berarti 100-nya udah berapa itu. Yang kedua urutannya 95, yang pertama 95,8, yang kedua 95,4, yang urutan ketiga itu 94,1, dan urutan keempat itu 93,5. Dan ternyata yang urutan keempat ini anaknya Pak Gubernur dan Bunda Niken. Yang menariknya gini, feeling kami paling tinggi kalaupun keterima 2 orang, nggak mungkin 4 orang. Akhirnya saya bayangin aja kalau misalnya ketika Bunda ketemu sama Bunda Niken, tapi yang paling pertama saya lihat adalah tentang intuisi seorang ibu. Apa yang bisa kita lihat dari seorang ibu? Bayangin aja, kalau mau saya cari aman dan pakai logika, itu nggak mungkin saya rekomendasikan Bunda Niken untuk memilih kedokteran UI, karena memang nggak mungkin secara logika urutan keempat. Tapi yang menariknya adalah ketika saya ketemu beberapa orang tua yang ngambil jurusan yang sama di UI, yaitu kedokteran, akhirnya saya bilang, Bun, ambil. Jadi saya melihat ada sesuatu. Jadi kayak ada sebuah firasat, ada perasaan bahwa
saya meyakini dia keterima. Dan benar yang terjadi, ternyata yang nomor 1 dan nomor 4 yang keterima. Bahwa ternyata kekuatan dari seorang ibu itu luar biasa. Itu yang menarik. Dan bukan terjadi sama Bunda Niken. Coba tanya kalau mungkin ayah bunda yang pernah nonton dan tahu saya, dan mereka tahu banget bagaimana anak-anaknya gol dan bisa keterima di sana. Tapi yang menarik gini, anakku Elis yang luar biasa, yang menarik gini, remaja itu ibarat tanah tandus. Enak sekali kita rawat. Kalau kita pintar rawat anak tandus itu, tinggal pelan-pelan kita tumpahin air, mau tanam apa aja. Jadi remaja itu kan sebuah desain Tuhan yang maha asik, ibarat tanah tandus. Tapi kalau orang tua seperti saya, seperti kita semua, itu ibaratkan tanah yang sudah banyak airnya, dikasih ilmu itu nggak akan pernah masuk. Itu susahnya. Tapi beda dengan remaja. Nah sekarang tugas kita yang paling penting adalah saya kasih juru jitunya sekarang. Yang paling penting nih dari pertanyaan-pertanyaan itu. Yang pertama, Bapak, Bunda, Ibu sekalian, tentang family culture. Jadi ternyata kekuatan anak ketika menghadapi lingkungan luar itu karena dia punya budaya yang bagus dari rumah. Mulai dari nama, penting banget nama itu sebagai sebuah kekuatan buat dia ketika keluar rumah. Setelah nama apa lagi? Yang perlu penting dilihat adalah kira-kira orang tua tuh punya ciri khas seperti apa. Ini yang menarik kayak gini, ayah bunda gini. Ketika saya mengisi acara kemarin di Lombok Utara, yang menarik ketika saya mempelajari tentang sebuah budaya Lombok Utara, tentang tata tiuk tuna. Yang menarik gini, ternyata kalau mungkin dalam satu agama itu mengajarkan tentang, dia percaya tentang karma, maka kalau dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi di agama saya itu saya menarik sekali di sana, bahwa ternyata salah satu dikatakan sebagai orang Islam itu dia harus percaya iman kepada qada dan qadar, bahwa semua itu ditakdirkan, semua itu sudah ada ketentuannya, bahwa ternyata yang datang dari Tuhan itu baik. Cuma karena kita terlalu banyak excuse dan banyak mengeluh, akhirnya yang baik tadi jadi buruk. Itu sebenarnya. Akhirnya ketika mendapatkan anak, akhirnya aduh nggak jadi dokter, nggak jadi ini. Jadi akhirnya gara-gara terlalu banyak excuse dan ini yang datang dari Tuhan tadi jadi buruk. Karena memang apa? Sering mengeluh dan sering beralasan. Itu mungkin ayah bunda yang saya banggakan, saya bahagiakan, bahwa kekuatan remaja itu berawal dari family culture, dari budaya yang kita bentuk dari rumah. Itu mungkin bunda, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Moko. Kita akan meminta closing statement juga dari Pak Siswo dan Mas Rian. Silakan Pak Siswo untuk menutup acara kita hari ini. Baik, terima kasih luar biasa. Hari ini saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan Bunda luar biasa, ayah hebat, dan anak-anak teman-teman generasi Z yang hari ini sedang berusaha untuk menemukan jati diri, menemukan potensi, minat, bakat, dan lain sebagainya. Kepada anak-anakku sekalian, tidak ada istilah anak-anak yang gagal, tidak ada istilah anak-anak yang bermasalah, tidak ada anak-anak yang tidak punya prestasi dan lain sebagainya. Setiap anak lahir ke dunia pasti sudah Allah titipkan sesuatu yang menjadi potensi, baik itu minat, bakat, maupun kreativitasnya. Silahkan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menemukan apa yang menjadi potensi kalian, apa yang menjadi passion kalian, dan bekerjalah. Hiduplah dengan passion kalian, karena itulah yang akan menjadi jalan hidup kalian ke depan. Bagi ayah bunda luar biasa, tidak ada istilah kata terlambat. Saya juga orang biasa-biasa aja, pengalaman jauh lebih banyak ayah bunda sekalian dalam mengasuh, mungkin bahkan sudah ada yang punya cucu dan lain sebagainya. Maka belajar untuk tahu tentang ilmu parenting, pendampingan dan lain sebagainya adalah sepanjang hayat. Tidak ada istilah kata terlambat. Kalaupun anak kita sekarang sudah kuliah atau mungkin sudah menikah, kita bisa terapkan ke mereka saat ini juga, ya, pendampingan, kebersamaan, ya, jalinan komunikasi yang baik. Mudah-mudahan itu bisa menjadi titik temu untuk menemukan solusi atas sebuah permasalahan yang kita hadapi sekarang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk terus, ya, mendampingi anak didik kita, anak kandung kita, anak genetis kita semuanya, sehingga mereka semuanya menjadi manusia Indonesia yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan Mas Rian. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi saya sedikit closing ingin menyampaikan, apabila kita ragu dengan anak-anak kita di usia dewasa,
maka perlu kita bercermin tentang tanggung jawab yang telah kita berikan sejak dia kecil. Apabila sejak dia kecil si anak tersebut sudah mampu menjalankan tanggung jawabnya dan Bapak Ibu melihat dengan baik, maka itu adalah, menurut saya itu adalah kesalahan orang tua apabila meragukan di saat dia sudah dewasa. Maka berkacalah bagaimana pola anak dari kecil, bagaimana dia memangku tanggung jawab. Contoh dari ayah saya. Jadi waktu kecil ayah saya pernah, bukan ayah saya pernah, jadi setiap ke pasar ayah selalu nanya, Rian, kita mau beli apa? Soalnya kalau saya bilang, ya saya mau beli salak, sampai pasar saya nambah bilang beli rambutan, dia bilang kita pulang nanti balik sama ibumu beli rambutan. Jadi saya diberikan pemahaman ternyata sampai saat ini bahwa harus bertanggung jawab dan omongan sendiri, walaupun padahal ayah saya masih bisa belikan itu. Tapi pola itu sampai saat ini terus dibangun dan lain-lain. Lalu untuk teman-teman semua, anak-anak dan masih remaja nih, saya percaya bahwa kehidupan kalian tuh hanya kalian yang ngerti. Sekarang Facebook sudah bertransformasi menjadi meta. Orang-orang tua mungkin zaman sekarang nggak tahu metaverse itu apa. Kehidupan di masa depan tuh Pak, Bapak Ibu akan lebih banyak di artificial intelligence lah, algoritma dan kehidupan seperti itu. Dan itu akan, kalau kita orang tua sekarang masih melihat pekerjaan hanya dari segi gaji, ASN dan lain sebagainya, itu nggak ada gunanya, bakal kecil banget karena gaji pokok tunjangan berapa sih daripada misalnya teman-teman yang bekerja di ruang-ruang kreatif. Jadi teman-teman seperti disampaikan Pak Sisto dan Pak Harmoko tadi, bekerja dengan fashion mulai dari sekarang, persiapkan diri. Kalau ada, gantungin cita-cita kalian sebanyak-banyaknya. Mana yang kalian pernah bisa lakukan, silahkan coret-coret mana yang pernah kalian bisa raih. Yang belum, kita kejar sama-sama. Cari teman sebaik-baiknya. Kalau ada yang buruk, ya kita pengaruhi jadi lebih baik. Jangan sampai kita yang jadi buruk. Terima kasih, mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian. Jadi izinkan saya menggarisbawahi bahwa pengasuhan kita, pendampingan kita untuk membuat anak-anak kita menjadi orang-orang yang pintar mengambil keputusan memang dimulai dari dini, memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih, mengkaji setiap pilihannya, kemudian membimbing mereka untuk bertanggung jawab dengan pilihannya, kemudian juga memberikan arahan bagi hidup mereka, apakah mereka akan mencapainya seperti apa, tujuan dalam bentuk cita-cita tadi itu adalah sangat penting dan semuanya dimulai dari keluarga. Peran ayah, peran ibu sama pentingnya, sama importantnya dan sama-sama strategisnya. Ibu berperan dengan kasih sayang, kelembutan dan doanya. Bapak berperan dengan ketegasan, keberanian, perlindungan dan kerja kerasnya. Dan itu semualah yang nantinya akan membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang cerdas, yang menjadi pemimpin bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasinya dalam kajian bareng Bunda Niken keempat kali ini. Kita akan bertemu lagi 2 pekan lagi dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang luar biasa, kepada peserta dari para putri, dari Majelis Talim, dari Forum Genre, dari Forum Anak, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga keberadaan kita di tempat ini membawa kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.